Oke, jujur aja, karena udah lama Pical nggak bahas soal cooling fan, maka Pical iseng nih coba ikutan nge-war buat produk DIY atau do it yourself yang satu ini. Dan produk DIY yang satu ini tuh dikenal karena memang performanya yang katanya mampu bersaing dengan top level, apalagi brand-brand yang oke-oke banget. Dan terlebih lagi buat yang suka dibanding-bandingin dengan produk cooler made in China yang secara harga jauh lebih nguras dompet gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa nge-war? Karena memang produk ini tuh nggak diproduksi secara massal gitu teman-teman. Melainkan modelan kayak per batch gitu. Dia dikenalin, terus nge-war, terus habis gitu ya. Dan dikarenakan kombinasi antara performa bagus, harga murah, dan stok terbatas, ya udah, makanya harus nge-war rebutan. Dan akhirnya menggunakan tagline, ya siapa cepat dia dapat gitu. Dan sekarang Pical udah dapet nih. Ya, jadi udah selayaknya kita buktiin aja. Apakah memang beneran begitu atau memang cuma omong-omong doang atau mungkin cuma kayak ya gimmick-gimmick doang gitu ya. Jadi nggak usah tanpa bertele-tele lagi, kita akan coba review aja nih produknya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita kedatangan satu lagi perangkat yang cukup nyeleneh tapi menarik banget dari produk ataupun brand T-Project dengan nama Fan Cooler T1 Pro, di mana adalah sebuah fan cooler custom yang dirakit manual lengkap dengan bodi hasil cetak dari 3D. Jadi bukan cuma soal fungsi tapi juga soal kreativitas dan idealisme dari sang pembuatnya. Dan kita penasaran sekeren apa performa dari fan custom ini dan kita akan coba cek bareng-bareng. Nah, Fan Cooler T1 Pro ini tuh datang dengan kemasan kardus kotak warna coklat polosan aja. Teman-teman gak usah ngarepin apa-apa karena di semua sisinya juga sama aja. Dan gak ada informasi dan juga gak ada embel-embel brand dan lain-lainnya. Mirip kayak box paket gitulah, nama juga DIY. Tapi memang ingat ya, don't judge the book by its cover. Oleh karena itu kita tahu namanya produksi rumahan gitu memang fokusnya kepada kualitas produk. Jadi gak usah mengharap kayak banyak gimmick-gimmick dari packagingnya. Poin pentingnya cuma 3. Sampai dengan selamat, lengkap, dan berfungsi sesuai dengan klaim. Dan memang begitu kotaknya kita buka, nanti di dalam kotaknya cuma terdapat satu kabel USB Type-A kepada USB Type-C dengan panjang sekitar 47,5 cm, serta unit fan coolernya. Udah, itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Memang mungkin ini segmen unboxing tersingkat yang pernah Pical buat seumur umur gitu ya. Jadi, oleh karena itu, teman-teman gak usah ngarep-ngarep banyak, mending langsung kita masuk kepada build quality dan desain dari unitnya itu sendiri. Sebelumnya Pical mau info bahwa brand dari produk ini tuh adalah brand T-Project, di mana dia punya beberapa varian yang dikenalkan. Walaupun ketika Pical review kali ini mungkin bisa jadi udah banyak yang dirilis, tapi rata-rata yang diperkenalkan tuh adalah T1 Basic, di mana dia memiliki dengan daya support hingga 26 watt, T1 Ultra yang hingga 50 watt, dan varian yang tengah-tengah yaitu yang Pical pegang adalah varian T1 Pro, di mana dia support sampai 33 watt. Nah, untuk urusan build quality memang fan cooler ini punya desain yang simple dengan material plastik hasil cetak 3D printer. Dia memiliki juga warna abu-abu pada bagian bodinya dan hitam pada bagian depan serta grillnya. Walaupun memang teman-teman kalau lihat di website dia bisa jadi mungkin banyak sekali warna-warna lain, merah, biru, segala macam, yaitu karena custom tergantung dari sellernya aja. Nah, ketika dipertegas, maka produk ini sendiri punya tekstur seperti kulit jeruk glitter di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Selain itu ada juga tekstur yang berbeda di bagian bodinya karena memang punya tekstur yang halus bergaris. Secara feeling memang bodinya terasa solid saat dipegang. Nggak terasa ringkih dan finishingnya juga rapi tanpa ada sudut-sudut tajam ataupun bekas cetakan yang mengganggu. Bobotnya pun juga ada di kisaran 125 gram dengan dimensi 7,3 x 5,7 cm dengan tebal 3,8 cm. Dan memang ini menghasilkan ukuran yang tergolong kompak walaupun juga agak sedikit tebal. Jadi memang dengan dimensi seperti ini tuh harusnya ini cocok lah buat dipasang kepada smartphone kita yang memang pada umumnya tanpa makan ruang banyak. Lalu untuk detail desainnya sendiri memang sebenarnya Pical bingung mau depan ataupun belakang. Jadi anggap aja ya ini depan dan sisanya ngikutin. Dimana pada bagian ini terdapat grill berbentuk heksagonal sarang lebah berbahan plastik yang bisa dicopot pasang kalau mau dibersihin kipasnya. Lalu ada juga satu port USB Type-C serta sebuah tombol tambahan yang berfungsi untuk mengatur mode kecepatannya. Yaitu ada 2 mode, yaitu mode 1 dan mode 2. Sementara untuk sisi atas dan bawah tampilannya kurang lebih sama, di mana masing-masing terdapat grill ventilasi berwarna silver dari bahan metal, hanya satu sisinya tuh nanti terdapat tulisan T-Project. Beralih kepada sisi kanan dan kiri, ini tampilannya juga mirip, sama-sama polos, di mana masing-masing cuma terdapat 2 buah sekrup, yang mana salah satunya sekrup tertutup akan stiker garansi. Menariknya kalau diperhatikan lebih teliti, kedua stiker ini punya bekas tempelan dari stiker. Terakhir di bagian belakang nanti terdapat plat magnet hitam dengan dimensi 4 x 4 cm yang berfungsi sebagai area pendingin utamanya. Area ini juga nanti dilengkapi dengan magnet sebagai perekat kepada handphone yang tentunya
buat kita yang sudah pakai casing ataupun stiker dengan ring magnet, ini sudah langsung support. Atau buat kita yang mungkin sudah punya iPhone gitu ya, yang sudah ada magnetnya, ya sudah langsung bisa dicolok. Tapi kalau memang teman-teman nggak punya yang kayak casingnya ada magnet-magnetannya, ataupun mau yang spesifik buat meningkatkan performa, maka teman-teman bisa main-main cari aja di toko hijau ataupun toko oranye. Biasanya mereka ada jual tuh yang casing khusus dari T-Project bernama DIY Frosty Cool, yang memang dirancang khusus buat beberapa merek smartphone. Nggak semua ada, jadi teman-teman pantengin aja lah di situ. Jadi memang secara keseluruhan tampilannya memang tergolong sederhana, tapi tetap fungsional. Nggak terlalu gamer yang identik dengan RGB-RGB-an, nggak ada juga kayak gimmick-gimmick lekukan ala-ala juga. Jadi nggak usah terlalu expect kalau ini tuh bisa menambah kegantengan, karena memang tampilan simple aja dan bahkan menurut Pichel terkesan agak terlalu DIY banget gitu. Jadi kelihatan banget yang kayak ini project rumahan banget ya gitu. Nah, secara performa, maka produk ini sendiri menggunakan konsep Peltier yang dimana memiliki prinsip kerja mirip kayak pompa panas elektrik. Sederhana ya teman-teman, konsep Peltier ini tuh dia nggak menciptakan dinginnya sendiri, tapi bertugas memindahkan panas dari satu sisi ke sisi lainnya pakai tenaga listrik. Dimana secara ilmiah, fenomena ini disebut efek Peltier. Nah, pada fan cooler T1 Pro ini, sisi yang dingin tuh bakal ditempelkan kepada HP buat menyerap panasnya. Terus panasnya tersebut dibuang ke sisi luar yang dijaga oleh kipas agar dia nggak numpuk tuh panasnya. Jadi memang selama kipasnya berputar, hawa panas HP kita tuh bakal terus kesedot keluar dan bikin suhunya tuh jadi tetap lebih stabil dan juga adem. Dan untuk kipasnya ini sendiri sudah dibekali dengan fan dengan 9 bilah yang tersedia dengan 2 mode kecepatan, yaitu 5700 dan juga 6800 RPM. Dimana pada saat Pichel tes, suara kipas pada 5700 RPM atau mode 1 ini menghasilkan average suara tuh di 46,6 desibel dan maksimum di 47,5 desibel. Dimana masih oke lah, nggak terlalu berisik-berisik amat. Sementara suara kipas yang kedua pada 6800 ataupun mode 2 ngebut gitu ya, ini tuh average-nya udah mulai sedikit naik tuh di 49,8 desibel dan maksimumnya bisa menyentuh hingga 50,6 desibel. Jadi udah agak sedikit terganggu lah kalau buat jangka panjang. Ya memang meskipun sebenarnya pada kedua mode ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, tapi sejujurnya suara ini dari awal udah masuk kepada kategori ya agak sedikit kedengeran lah, agak berisik bahkan. Terutama buat kita yang mungkin suka ketenangan, kadang-kadang ini udah agak mengganggu. Ditambah lagi suara ini tuh konstan terus menerus tanpa henti, nggak ada turun, nggak ada naiknya gitu. Jadi kalau dipakai di ruangan sepi pasti akan ketara banget. Cuma kalau dibawa ke tempat nongkrong yang udah rame, di cafe yang udah berisik gitu ya, harusnya udah nyaru gitu. Atau buat kita yang mungkin mau pakai headset, ya udah aman karena udah ketutup gitu suaranya. Nah, selanjutnya terkait dengan urusan daya, maka berdasarkan informasi yang Pichel dapat, fan cooler ini membutuhkan supply power eksternal sebesar 12 volt 3 ampere. Dan oleh karena itu Pichel akan coba cek secara langsung menggunakan ya charger baru yang Pichel udah review, yaitu Chuktek 30 Ultra Charging Station. Dan kita colokin di port 100 wattnya biar nggak ada bottleneck. Dan hasilnya fan cooler ini membutuhkan input daya sebesar 18 watt untuk mode 1 dan 30 watt untuk mode 2. Dan ketika Pichel coba di adaptor 25 watt, ternyata produk ini cuma bisa ngangkat di mode 1 aja. Dan oleh karena itu pastikan adaptor ataupun sumber daya yang dipakai itu sudah kompatibel ya teman-teman. Karena ini kan dia dayanya bisa sampai 33 watt gitu ya. Terus kalau kita pakai 25 ya udah dia cuma ngangkat ke mode 1 doang. Dan karena itu pastikan teman-teman punya charger yang oke. Karena banyak charger di luar sana yang jelek, wattnya kesannya gede, dipakai kadang-kadang wattnya nggak nyampe. Ataupun paling pahit-pahitnya meleduk guys adaptornya, ya kan? Dan oleh karena itu Pichel langsung uji aja. Karena chargernya Pichel udah siap, kita akan coba uji langsung bagaimana performa nyata dari produk ini. Dan untuk pengetesannya Pichel coba pakai HP Infinix Hot 12i yang Pichel pernah review. Yang dimana HP ini punya chip MediaTek Helio A22 dengan RAM 4GB. Ya memang teman-teman udah bisa bilang ya, wah gila bang lu ngetesnya pakai kayak gitu. Ya memang maklum guys, kita cuma punya HP ini yang ada di sini. Pichel ada di sini sih kayak Samsung, ada iPhone juga ada. Cuma di BSD nggak ada guys, cuma yang ini doang adanya. Dan HP ini Pichel pilih bukan tanpa alasan. Sebenarnya Pichel menggunakan HP ini justru untuk testing lebih lanjut. Pichel ingin melihat seberapa besar sih kontribusi dari fan cooler ini bisa membantu performa dengan chipset kelas bawah. Dan oleh karena itu Pichel mau lihat apakah di HP kentang ini ada perubahan yang terasa atau enggak. Dan untuk memastikan produk ini mengeluarkan tenaga maksimumnya, ya seperti biasa Pichel colokin kepada Chuktek 30 Ultra.
dan bisa colok di port 100 wattnya, ya kan, biar nggak ada bottleneck di layarnya. Dan untuk skenario pengetesannya pun Pical coba 3 skenario, di mana kita akan bandingkannya. Itu yang pertama kita tanpa fan cooler ataupun polosan, yang kedua kita pakai dengan fan cooler mode 1, dan yang ketiga kita pakai mode fan yang kedua. Oleh karena itu kita bisa lihat gambaran performa dari semua skenarionya. Dan dari antara ketiga skenario ini kita kasih jeda sekitar 2 jam supaya suhu HP itu bisa turun kembali kepada kondisi normal. Tujuannya jelas, biar hasilnya fair, akurat, dan gak kebawa panas dari pengujian sebelumnya. Dan sekarang kita mulai pengujian dengan pakai Antutu Benchmark versi 11.0.8. Di mana hasil skor yang didapat adalah di angka 169.767. Di mana untuk suhunya di bagian depan tembus 37 derajat Celcius dengan titik panas di bawah layar. Sementara di bagian belakang berada di 34 derajat Celcius, di mana titik panasnya tepat di area samping kameranya. Ini lumayan berasa hangat ya buat pemakaian intens kayak begini. Sedangkan dengan fan cooler mode 1, skor Antutunya tuh berada di angka 170.338 atau naik sekitar 0,3% saja. Sementara untuk suhu pada bagian depannya tuh di 31 derajat Celcius atau turun sekitar 16%. Sementara bagian belakangnya di 27 derajat Celcius atau turun sekitar 20%. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi di fan cooler mode kedua dan skor Antutunya berhasil menyentuh angka 174.704 poin atau naik sekitar 2%. Sedangkan suhu pada bagian depannya ada di 34,7 derajat Celcius atau naik sekitar 11%. Sementara di bagian belakangnya berada di 33 derajat Celcius atau naik sekitar 22%. Nah, berdasarkan hasil tes ini, meskipun sebenarnya cenderung naik, tapi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa terjadi karena chipset HP-nya memang sudah bekerja di batas maksimumnya. Selain itu pun juga muncul anomali di mode kedua, yang dimana meski performanya agak sedikit ada peningkatan, tapi suhunya justru melonjak naik hingga dibandingkan mode 1. Hal ini bisa jadi karena memang tenaganya makin besar dan malah justru membuat panas dari cooler ini merembet balik kepada bodi HP-nya. Jadi memang sampai di sini menurut Pical mode 1 ini adalah opsi yang paling optimal yang teman-teman bisa pilih. Karena lebih dari situ kayaknya nggak terlalu signifikan. Dan oleh karena itu Pical coba lanjut lebih dalam lagi dan kita masuk kepada test game dengan skenario yang masih sama, yaitu di 3 mode dengan durasi playtime per game tuh selama 10 menit. Dan game pertama kita pakai Mobile Legends, di mana kondisi polosan average frame rate-nya di 35 fps, sementara untuk suhu CPU dan GPU-nya tembus di 58,7 derajat Celcius. Sementara untuk suhu di bodi luar ataupun skin device-nya itu dapat di angka 48 derajat Celcius. Nah, ketika kita aktifkan dengan fan cooler mode 1, maka average frame rate-nya di 37,6 fps atau naik 7,4%. Sedangkan untuk suhu CPU ataupun GPU-nya ada di 40,7 derajat Celcius atau turun 30%, dan bodi luarnya berada di 35 derajat Celcius atau turun 27%. Nah, selanjutnya pakai fan cooler mode kedua, maka average frame rate-nya naik ke 37,2 fps atau naik 1%. Sedangkan untuk suhu CPU dan GPU-nya berada di average 43,3 derajat atau naik 6%. Dan untuk bodi luarnya juga sama, berada di 37 derajat Celcius atau naik 6%. Nah, lanjut kita ngetes ke game kedua yaitu PUBG Mobile dan kondisi polosan average frame rate-nya di 26 fps aja. Dan yang ngeri suhunya nih, CPU dan GPU-nya tembus sampai 60,8 derajat. Walaupun suhu bodinya masih tertahan di 48 derajat Celcius. Selanjutnya fan cooler di mode 1 average frame rate-nya berada di 28,8 fps atau naik 10%. Nah, penurunan suhunya ini luar biasa nih, terutama untuk CPU dan GPU-nya, di mana bisa dibikin adem ke 40,5 derajat atau turun 33%. Dan yang menariknya juga bodi HP-nya makin adem di 33 derajat aja alias turun 31%. Dan terakhir, kita coba lihat juga ke mode kedua. Anehnya, frame rate-nya malahan sedikit turun ke 27,7 fps atau turun 5%. Sedangkan suhunya juga justru naik lagi, di mana CPU dan GPU-nya jadi 44,5 derajat atau naik 9,8%. Sementara suhu bodinya di 37 derajat atau naik sekitar 12%. Nah, game ketiga sekaligus yang terakhir yaitu eFootball. Dan hasilnya cukup kewalahan nih, karena dia cuma dapat average frame rate di 12,3%. Sementara untuk suhu CPU dan GPU-nya ada di 56,4 derajat Celcius dan suhu bodi luarnya ada di 44 derajat Celcius. Selanjutnya pada waktu kita pakai fan cooler di mode 1, meskipun average frame rate-nya naik tipis ke 12,8 atau sekitar 4%, tapi suhu CPU dan GPU-nya justru berhasil ditekan ke 41,3 derajat Celcius atau turun 27%. Sementara untuk bodi luarnya ada di 35 derajat Celcius atau turun 20%. Dan untuk fan cooler mode kedua, average frame rate-nya juga memang naik lagi ke 13,8 fps atau naik 8%.
Tapi lagi-lagi suhu CPU dan GPU-nya naik ke 42 derajat Celcius atau meningkat 2%. Dan untuk bodi luarnya berada di 37 derajat Celcius atau naik 6%. Nah, teman-teman di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk urusan performa memang tidak terlalu signifikan kontribusinya. Tapi memang masalah suhu ini berasa banget, terutama dari polosan kepada mode 1 tuh jomplang banget bedanya. Jadi memang udah bisa terbukti bahwa ini mampu mendinginkan. Cuma memang menjadi catatan adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan pada waktu performa mode 2. Ada memang yang sedikit meningkat, tapi malahan kebanyakan banyak yang turun. Nah, pertanyaannya kenapa gitu kan? Ya bisa nggak tahu juga, karena ini juga kembali lagi ke banyak variabel, teman-teman. Bisa jadi yang pertama HP-nya coba mau naikin performa, tapi uplift-nya tuh nggak signifikan gitu naiknya. Sementara daya yang dikeluarkan, panas yang dikeluarkan juga udah kegedean gitu. Tapi ujung-ujungnya menurut Pichel apapun itu, ya itu semua baik sih buat handphone. Karena semakin bisa lebih rendah suhu di dalam handphonenya, itu kan lebih membuat handphone ini lebih ya awet lah jangka panjangnya. Dan selama proses pengujian tadi, nggak lupa Pichel juga ngecek suhu fan coolernya teman-teman, menggunakan FLIR kamera. Biar teman-teman bisa lihat sebenarnya dayanya tuh kayak gimana sih. Dan pada saat jalan di mode 1, panel magnetnya tuh mampu menghasilkan suhu di average rata-rata negatif 11,8 derajat Celcius. Dan untuk airflow-nya average-nya tuh di 36,1 derajat Celcius. Dan untuk bagian kipasnya itu average-nya di 38 derajat Celcius. Nah, sementara di mode 2, panel magnetnya mampu menghasilkan suhu average berada di negatif 10,8 derajat Celcius. Sementara untuk airflow-nya, average-nya tuh di 39,8 derajat Celcius. Dan untuk bagian kipasnya, average-nya di 48,6 derajat Celcius. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, memang juga dari pengetesan kita juga udah agak aneh nih. Saya juga nggak tahu apakah memang modul yang salah kah? Atau memang yang mana yang salah? Karena kenapa mode 2-nya malahan negatifnya jadi tidak sebagus yang mode 1 ya. Itu yang mungkin bisa mengakibatkan kenapa tadi mode 2-nya tidak sebagus yang mode 1-nya. Dan juga teman-teman kalau misalnya segala mode ya satupun mode 2 ya, itu semua nanti nggak usah khawatir dan nggak usah kaget, maka dia bisa menghasilkan semua bunga es yang akan menutup sempurna ya teman-teman. Dan selain itu juga memang kelihatan lagi bahwa ya Pichel juga sebenarnya agak takut sih ya, mode apa kayak induksi gitu loh, bukan induksi apa sih namanya? Kalau misalnya terlalu dingin di dalam sehingga di dalamnya bisa berembun dan akhirnya menyebabkan dalamnya berair dan akhirnya menyebabkan dalamnya juga kena air dan akhirnya korslet dan segala macam. Nah, itu Pichel juga harus cek lebih lanjut sebenarnya, ya. Itu yang sebenarnya menurut Pichel ketakutan Pichel paling utama tuh sebenarnya di situ. Overall, menurut pribadi Pichel, fan cooler T1 Pro dari T-Project ini bisa dibilang punya value yang sangat menarik, terutama buat ukuran produk DIY. Dari sisi desain memang tampilannya sangat sederhana dan juga nggak cantik lah. Dan untuk performa memang nggak usah ditanya, ini semua sudah terdeliver dengan baik untuk produk ini. Terutama untuk levelan DIY menurut Pichel udahlah nggak usah komentar lagi. Dan bisa dibilang ini sebenarnya adalah investasi, terutama di fan cooler dan bukan cuma sekedar buat ngejar angka FPS yang tinggi. Tapi lebih ke arah kenyamanan dan kesehatan HP buat jangka panjang. Dengan suhu yang stabil dan juga adem, maka HP kita tuh harusnya nggak bakal kena thermal throttling ataupun juga penurunan performa akibat dari panas. Otomatis mabar kita jadi jauh lebih nyaman dan juga pastinya performa game bakal lebih stabil dari awal sampai game terakhir. Tinggal tergantung skill kita aja. Kalau memang skill kita nggak jago, mati mulu, ya kan, di carry mulu sama yang lain, ya udah itu mah mau pakai cooler atau kagak juga sama aja bohong. Dan buat orang yang juga hobinya nge-push rank berjam-jam, maka fan cooler ini adalah worth to buy banget. Tapi memang sebagai catatan ada beberapa kelemahan ataupun catatan negatif yang menurut Pichel perlu teman-teman tahu. Yang pertama desainnya tuh yang fix, ya. Jadi mau nggak mau dia kan kalau misalnya kita taruh magnet ya mau nggak mau fix gitu. Dan ya teman-teman tahu sendiri letak CPU di tiap device itu bisa beda-beda. Ada yang di atas deket kamera. Oleh karena itu kalau posisi coolernya nggak pas di titik panas utama, maka fungsinya jadi nggak maksimum. Karena suhu panasnya tuh jadi nggak terbuang langsung dari sumbernya. Dan selain itu, sayangnya kebutuhan daya produk ini tuh pun juga cukup besar, yang dimana di atas dari daya charger rata-rata handphone. Bahkan sudah Pichel coba pakai charger yang 25 watt pun juga nggak bisa jalan ke mode 2-nya. Ya meskipun mode 2-nya memang nggak layak juga ya, karena ya lebih bagusan mode 1-nya gitu, tapi ya tetap aja gitu kan. Dan yang menurut Pichel juga catatan berikutnya adalah modenya yang bentuknya yang ngotak banget gitu. Sehingga
buat kita yang mungkin cuma punya handphone kecil gitu ya, pakai di belakang itu tuh agak sedikit mengganggu gitu. Terutama buat kita yang tangannya gede, ini DIY fan cooler ini tuh agak-agak tidak ergonomis sama sekali gitu. Sehingga akan sangat mengganggu sekali kenyamanan terutama buat kita yang tangannya gede dan butuh ergonomis lebih. Tapi dibalik itu semua, menurut Pichel satu yang killer banget dari sini adalah harganya, teman-teman. Gimana? Fan cooler ini waktu Pichel tebus itu harganya di Rp300.000. Gimana? Menurut teman-teman sepadan nggak? Ya, menurut Pichel sih sepadan. Cuma kalau kita inget PR-nya nge-war, harus buat reminder jam, habis itu kebut-kebutan cepet beli gitu ya. Aduh, ya ampun, capek banget dah. Dan teman-teman juga kalau cari sekarang juga belum tentu ada. Bisa jadi mungkin orang yang udah punya, beli, ataupun juga mungkin buat kalian para penadah bisa jadi ya. Karena bisa cepet banget gitu abisnya, Pichel juga bingung gitu kan. Yang T1 Ultra segala macam tuh bisa cepet banget, itu kalian pakai bot atau apa sih gitu ya. Atau ini Pichel jual aja gimana ya? Ada yang mau beli nggak? Ya, harga tertinggi angkut deh ya. Nggak ada yang pakai kali. Gila aja lu, bro. Dan kalau teman-teman yang mau cek produknya untuk lebih detail, bisa cek nanti di kolom deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk support dengan kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga untuk main ke channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam sama aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya. Bagus sih bagus. Cuma kalau ngebayangin nge-war-nya tuh kayak bener-bener pain in the butt.